Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktiza dengan NIM 19017013 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS Sosiolinguistik, di mana saya akan menjelaskan tentang hakikat dan bentuk variasi bahasa. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan yang sangat beragam. Bentuk variasi bahasa. Yang pertama ada variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa yang pertama yang ditinjau berdasarkan penuturannya adalah variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara itu. Sehingga, jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenali orang tersebut. Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya adalah kelompok dialek. Dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Variasi bahasa yang ketiga berdasarkan penuturnya disebut kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Seperti variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan tahun 50-an, dan variasi bahasa yang digunakan pada masa kini. Variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya disebut sosiolek atau dialek sosial, di mana variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, atau kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik, biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya, karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi dari para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks atau jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak pun berbeda, oleh para remaja, oleh para orang dewasa, dan orang-orang yang tergolong lanjut usia. Yang kedua yaitu variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, dan fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Menurut Nababan 1984, variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaannya, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada variasi bahasa dari segi keformalan. Menurut Martin Jus, membagi variasi bahasa menjadi 5 gaya. Yang pertama yaitu gaya atau ragam beku, yang kedua ada gaya atau ragam resmi, yang ketiga ada gaya atau ragam usaha, yang keempat ada gaya atau ragam santai, dan yang kelima ada gaya atau ragam akrab. Yang pertama yaitu ragam beku. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara resmi, seperti dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola kaidah resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar.
Selanjutnya yaitu ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi dapat dikatakan bahwa ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam bahasa ini berada di antara ragam formal dan ragam non-formal. Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam sastra ini banyak menggunakan bentuk allegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar keluarga, antar teman yang sudah akrab. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena di antara partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama. Selanjutnya yaitu ada variasi bahasa dari segi sarana. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, seperti bertelepon atau bertelegraf. Beda ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataannya bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan wujud struktur ini karena dalam bahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, seseorang dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gerakan fisik lainnya. Di dalam ragam bahasa tulis, hal-hal yang disebut itu tidak ada, lalu sebagai penggantinya harus dieksplisitkan secara verbal. Dalam berbahasa tulis, seseorang harus menarik perhatian agar kalimat-kalimat yang disusun bisa dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan atau salah pengertian dalam berbahasa lisan dapat segera diperbaiki atau dilarat. Tetapi dalam bahasa tulis, kesalahan atau kesalah pengertian baru kemudian bisa diperbaiki. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan tentang hakikat dan variasi bentuk bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.